Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, malam hari ini tepat pukul jam 12 malam gua tag video ini bersama kawan gua, adik kelas gua, yaitu Bang apa nih Bang dipanggilnya? Bang Goseng bang. Bang Cuma Goseng. nama aslinya tuh Farhan Kamil, tapi nggak tahu kenapa tuh nggak masuk ya. Oh gitu. Siapa yang awal-awalnya itu manggil Goseng? Panjang ceritanya bang. Ya udah. 5 episode. Jangan ntar memorin gua ngemuat. Nah teman-teman, Bang Goseng ini salah satu kawan gua yang sering sekali naik gunung dan punya pengalaman-pengalaman yang menarik di dalamnya. Tentunya teman-teman penasaran kan pengalaman apa saja yang dialami oleh Bang Goseng? Simak di Kismis, kisah mistis. Jadi teman-teman ceritanya waktu itu tuh pernah tuh gua berangkat pertama kali naik gunung tuh gua tuh Semeru ya. Bukan sok ini coba ngasih tahu aja sih. Pertama kali langsung ke Semeru? Pertama kali tuh bang. Karena Waktu itu gua tuh di panas-panasin sama temen gue tuh Arul Bahrul Ulum yang sekarang di Mesir ya. Oh, alah. Salam tuh kalau misalkan lu lihat bro, salam dia. Karena tuh selain teman gue naik gunung tuh dia tuh temen gue nonton metal bang. Jadi tuh waktu itu tuh posisinya tuh gue tuh kelas 3 MTS bang. 3 MTS tuh di bulan Ramadan tuh ya. Sebelum bulan Ramadan tuh dikasih tahu sama dia, Seng, lu mau naik gunung gak nih? Gitu ya. Waktu itu tuh gue tuh belum tahu sama sekali tuh gunung tuh gimana, naik gunung tuh gimana gitu ya, peralatan tuh gimana gitu. Langsung tuh malam itu juga tuh gue diajak tuh ketemu sama dia si baru, ketemu ketua. Jadi tuh waktu itu di ujung harapan ada namanya Peta Buta. Ujung harapan itu apa, jelasin? Ujung harapan tuh kampung, salah satu kampung di daerah Bekasi gitu, ujung harapan ya. Jadi waktu itu tuh di khususnya ujung harapan ya Bekasi ya. Ada tuh namanya Peta Buta, pecinta alam Bekasi Utara bang. Jadi ketuanya tuh waktu itu Bang Bewok, Bang B ya, kalau Bin. Malam itu gue langsung ketemu di Wedang Itako ya. Langsung di situ ketemu lah tuh ya, diceritain gini Semeru gini ya. Akhirnya tuh gue tertarik tuh bang ya. Tarik terus langsung tuh besoknya tuh gue nyari uang tuh ya. Kan waktu itu uang kosan masih 800.000 bang. Itu sekitar tahun berapa tuh? 2015 itu 800.000. Besok gue langsung cari uang tuh bang, cari uang buat DP, kadang kan itu DP ya, buat beli tiket segala macem lah. Selain kan kalau waktu itu kan naik gunung, wih keren kayak gitu, keren ya. Belum sepenuh itu tahu tuh kayak gimana tuh gunung, medannya gimana gitu, resikonya ya. Waktu itu masih mikir pendek tuh gue bang. Besoknya tuh gue langsung ke Bang Bewok tuh ngasih uang DP tuh ya, DP. Akhirnya seiring berjalannya waktu tuh pas abis lebaran hamin seminggu keberangkatan tuh gue baru tuh olahraga bang, muterin desa gitu ya. Lumayan tuh kacaknya, jaraknya berapa kilo tuh ya setiap sore tuh ya, biar kita tuh nggak kaget banget tuh pas naik gunung gitu ya. Kan lumayan kan, Semeru tuh gunung tertinggi di Pulau Jawa ya kalau nggak salah. Dia tuh ketinggiannya 3.676 ya. Iya segitulah ya, sekian lah iya mdpl. Akhirnya pas keberangkatan tuh ya, dari sini berangkat sore jam 3 dari Pasar Senen, stasiun Pasar Senen, sampai sana tuh jam 7 bang. Lumayan lah itu di kereta, udah belonjoran, udah tidur di kolong bangku. Itu hari apa tuh? Hari Rabu. Hari Rabu. Sampai sana hari Kamis ya. Hari Kamis langsung gue ke Pasar Tumpang tuh ya, dijemput sama kenalan temen gue tuh. Pasar Tumpang belanja lah bla 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 untuk masak di atas gitu bang. Setelah dari Pasar Tumpang tuh hari Kamis tuh ya, asar langsung berangkat ke Ranupane bang. Ranupane tuh ya. Sebelum itu gue tuh agak bimbang juga gitu bang, soalnya kan Semeru kan terkenal itu selain gunung tertinggi tuh mistisnya tuh banyak bang Semeru tuh.
Sebelum itu gue juga udah sering nonton video gitu ya, mistis sebenarnya biar nggak terlalu kaget gitu bang. Dari Pasar Tumpang tuh kan asar ya, sampai ke Ranupane tuh sekitaran jam 6 bang. Jam 6 makan, ngurusi maksi lah gitu ya. Terus briefing tentang apa tuh nggak boleh kayak bawa gitar, nggak boleh bawa pisau atau bawa bendo golok, pisau bawa boleh. Terus nggak boleh memetik bunga edelweiss atau apalah gitu ya. Lanjut tuh naik tuh posisi malam Jumat bang. Itu malam-malam. Pas malam Jumat tuh emang Bang Bewok tuh dia nanya ini gimana kita nih mau berangkat malam ini atau mau besok pagi gitu. Cuma yang lain mikir karena udah ngitung-ngitung waktu gitu ya kan, kita kan tiket aslinya tuh kita mesen tiket tuh PP bang. Cuma nggak tahu kenapa tuh leader gue tuh mesen tiket tuh berangkat dong gitu ya. Akhirnya udahlah berangkat tuh ya jam 7 setengah 8-an. Isa itu malam Jumat bang posisi bang. Jadi briefing berdoa gitu ya, doa bersama. Terus pas berangkat jam 8 tuh. Berangkat jam 8 dari dari Ranupane ya. Jam 8 berangkat pos 1 ya. Masih semangat tuh bang. Masih giro lah gitu ya. Baru itu naik gunung kita ya. Semangat gitu ya. Dikasih tahu sama leader gua, nggak ngaso-ngaso dia bilang hati-hati, jaga omongan ya, jaga tingkah laku apalah gitu ya. Karena kita tuh lagi di kampung orang bahasa dia tuh ya. Kampung orang. Dia gitu di tengah hutan gitu ya. Takut terjadi hal yang enggak bang. Pas sampai pos berapa tuh emang posisi pos 3 kalau nggak salah tuh ya. Pos 3 emang habis longsor gitu bang. Di jalanan kayak tikung gitu tuh, tikungan gitu, habis longsor tikungan. Cuma pakai bambu doang gitu bang, bambu dua batang gitu. Dibilang sama leader gua yang paling depan tuh, awas hati-hati ada bekas longsor gitu ya. Cuma bambu doang. Terus ada satu nyeletuk tuh bang temen gua. Siap bang, gue udah biasa niti tali gitu kan, kalau di atap kan bantalan niti tali tuh ya. Halus pramuka iya. Halus bang. Lu halus begitu diomelin sama leader gue, lu halus lu. Udah tenang lu. Dia posisi di tengah tuh, posisi tengah dia. Jalan akhirnya tuh satu-satu tuh ya. Malam Jumat jam berapa posisi itu, jam 9:30 kalau nggak salah tuh. 9:30 jalan akhirnya dia tuh kalau nggak salah ke 8 kalau nggak salah, kan waktu itu berangkat 19 orang bang, dia tuh ke 8 ya. Pas posisi gila dia jalan tuh satu, jadi kan bambu kan 2 begini tuh, dia kakinya nyeplos bang, gila, terus tolong langsung panik lah tuh, tolong ngapa gua kata juga apa ada leader gua tuh, lu ya Allah tuh ya. Iya bang, sorry bang, licin banget. Lu makanya jangan kalau kalau di hutan tuh, kalau di kampung orang jangan sembarang ngomong. Kan gua sering bilang tadi itu ke lu pada gitu. Ada dibantu itu nyangkut keril doang bang. Jadi bambu begini tuh. Jadi posisi keril malam begini tuh, nggak tahu kenapa tuh. Itu kalau keril. Orangnya udah di bawah gitu. Allah. Gua langsung makin down lah di situ ya. Anjir, ya Allah. Langsung gua baru gimana nih? Gas gitu ya. Gas bayar mahal 800 gitu ya. Gas terus baru pos 3 ngedown gitu. Gas langsung akhirnya tuh dibantu lah. Terus posisi itu naik jadi sebelum Ranukumbolo tuh ada pos berapa lupa gue tuh, 5 kalau nggak salah 6 gitu. Jadi tuh emang terjal gitu bang pas mau naik ke Ranukumbolonya tuh, terjal gitu ya. Emang licin lah situ, licin. Akhirnya alhamdulillah kita aman lah jalur situ. Pas sampai Ranukumbolo tuh jam 1 bang. Itu prediksinya tuh dingin minus di Kalimati bang. Pas briefing itu pas di Ranupane itu. Di Ranupane briefing itu kita perkiraan minus itu di Kalimati bukan di Ranukumbolo gitu ya. Enggak tahu ya pas sampai jam 1, setengah 1 ya, jam 1 lah. Itu kayak hujan es gitu bang. Gila itu dinginnya bener-bener ke tulang-tulang gitu. Tulang terus bangun tenda lah kita tuh, sampai Ranukumbolo tuh bangun tenda jam 1 tuh. Muka gue udah pucat tuh bang, kata leader gue tuh Bang Dewo, udah lu masuk tenda mana bang, belum dibangun tenda. Dulu langsung tuh tenda setengah jadi itu gue langsung suruh masuk, kasih SB pakai SB lah gitu ya. Bro, lalu kagak masuk,
kuat sayang, kata gue kuat gitu ya. Nggak lama dia masuk, lah lu ngapa lu? Kagak kan gue deh, anjir sialan lu. Langsung di situ tuh gue langsung pakai SB sleeping bag ya. Langsung bikin teh buat penghangat gitulah. Akhirnya aman lah kita semua tuh di situ tuh. Pas pagi tuh bener tuh jam berapa tuh bangun gue tuh, jam 6-an ya. Jam 6 tuh di tenda tuh bener-bener es itu bang, tenda tuh es keren. Es gila. bener-bener Es itu gua giniin apa namanya di pelorot apa namanya itu ya. Iya bener-bener gila, pantesan malam gua udah kayak setengah mati gitu, dingin, rasa dingin tuh. Pagi tuh ya ngambil air tuh gua tuh bener-bener Rankumbolo tuh bagus gila tuh. Rankumbolo tuh pokoknya nggak ada duanya dah. Surganya para pendaki. Surganya Gunung Semeru. Iya, ada gue nikmatin indahnya Rankumbolo lah gitu ya. Di situ tuh pas malamnya tuh emang gue tuh agak pikir-pikir negatif gitu ya. Soalnya tuh sebelum gue berangkat ke Semeru tuh gue tuh kan sering nonton mistis-mistis gitu. Jadi sebelum gue naik gunung tuh hamin seminggu tuh gue nonton apa nih mistis gitu di Semeru gitu ya, biar nggak terlalu kaget gitu. Tuh malam itu gue udah negatif. Akhirnya tuh kata temen gue si Baru, udah tidur, besok kita mau berangkat lagi ke Kalimati di jam 10. Terus jam 10 tuh kita masak ya. Ngisi perut masak jam 10. Jam 11 berangkat lagi bang. 11 naik tanjakan cinta tuh. Gila keren. Terus gue bayangin doi gue bang. Iya. Yang akhirnya tuh sekarang jadi bini orang. Namanya mitos ya kita. Gua kira aja. Iya, kata si Baru, Seng, ini kita pikirin Seng doi kita masing-masing. Iya dong, masa gue mikirin doi lu kan ya. Iya, akhirnya tuh naik tuh ya. Itu bener-bener kayak bocah kita tuh kagak nengok sama sekali. Padahal tuh kelihatannya dong bang, kalau kita di film tuh di video tuh ya pendek tuh, aslinya bang. Bener-bener bukit, kita naik bukit tuh kagak nengok sama sekali tuh. Orang ada yang turun mundur gitu. Lucu lah gitu. Kocak gitu di situ tuh. Akhirnya naik sampai atas tuh. Gua sama Baru paling dulu tuh pertama naik gua Baru. Karena mungkin masih semangat. Terus lanjut ke Lavender yang bunga-bunga apa tuh? Ororombo. Gila keren tuh. Terus lanjut lagi ke Jambangan. Jambangan tuh udah mulai trek pasir tuh Jambangan tuh. Jambangan, setelah Jambangan akhirnya sampai ke Kalimati bang. Kalimati itu jam 3. Itu pas gue sampai Kalimati tuh bang, posisinya tuh baru ada yang jatuh dari puncak bang. Di situ gue makin down lagi tuh. Aduh, tangan pada, pokoknya kacau udah mukanya pada berdarah gitu. Dia tuh katanya jatuh, jadi dia turun dari puncak tuh salah turun bang. Akhirnya ke blank 98 ke jurang gitu ya. Selamat tapi nya. Alhamdulillah selamat, cuma kritis bang. Di gotong Basarnas tuh ya. Gue makin down tuh di Kalimati tuh gila tuh. Langsung akhirnya sampai tuh ya, bangun tenda tuh posisi Kalimati tuh lautan bunga de Luis. Gila keren. Lanjut itu posisi udah bangun tenda jam 3 tuh ya, jam 3 akhirnya tuh gue disuruh ngambil air bang. Jadi situ posisinya Kalimati tuh air cuman satu sumber, namanya sumber mani. Gila tuh, sumber mani. Terus akhirnya gua Baru sama bang apa lupa gua tuh, senior gua tuh ngambil air ya, gua pakai sarung tuh ya buat bawa air. Nah pas sampai sana tuh gua nggak bawa lampu gitu bang. Lampu. Itu jam berapa? Posisi jam 4:30. Itu ke bawah jauh bang. Berapa kilo ya? 5 kilo ada kali, 5 kilo 6 kilo. Turun terus kayak yang bekas namanya Kalimati ya, di kayak bekas sekali aliran lava gitu ya. Turun ke bawah gitu. Jadi tuh setiap pinggir jalan tuh ada kayak label aqua gitu. Jadi pun-punan gitu biar nggak keder gitu bang pas baliknya gitu. Seru terus pas sampai tuh emang mata airnya cuma satu ya, jadi ngantri panjang bang. Dan di situ tuh ada namanya orang mana tuh ya, bilang dia, bang nggak bawa senter gitu ya? Enggak bang, lupa ini buru-buru kita ya. Waduh hati-hati bang, kalau udah mulai gelap tuh macan turun bang. Jadi macan kalau mulai maghrib ke atas gitu ya, jam 7 ke atas turun dia minum di sumber mani itu. Lah gue makin panik tuh sama Baru ya, karena Baru itu ya, tuh ada senior gue tuh satu tuh
udah tenang kita bismillah gitu ya. Airnya tuh nama air kecil-kecil betul, air apa namanya, aliran itu ya. Airnya tuh berapa botol, 20 botol bawa gue tuh, kayak pakai sarung baru berdua. Akhirnya gelap gitu. Aduh makin panik tuh, posisi terakhir gue bang ambil air bang, dia antrian paling belakang gitu ya. Aduh pikiran gue udah bercabang, aduh ada macan kagak. Aduh kacau lah. Akhirnya ya alhamdulillah kita selamat lah di situ ya. Berangkat lagi naik ke atas, sampai atas tuh, sampai ke tempat ngecamp ya, jam 5:30, jam 6-an. Udah gelap itu posisi itu. Gila. Tawain sama senior gua, "Lah, lu selamat lu." "Ah, sialan lu, Bang." Sengaja gua ngelatih mental lu. "Sialan lu, Bang." Tuh kagak makan macan gua. Aduh, kacau, Bang Bewo. Akhirnya kita masak. Pas masak tuh habis maghrib tuh ya. Kita sholat dulu ya. Sholat habis maghrib. Setelah itu setelah makan tuh Isya kita suruh tidur semua bang. Soalnya tuh jam 10 kita mau ke summit puncak, jam 10 malam tuh. Jam 10 malam ke puncak. Terus pas jam 10 tuh bangunin. Ayo berangkat ke summit. Wah, semangat tuh bang ya. Pas gua keluar itu yang lain tuh pakainya safety bang. Safety mulai dari kepala apa namanya? Buff ya, terus kayak tudung kayak pala lo gitu bang, tudung gituan. Terus sarung tangan, sepatu trekking, terus kayak sarung kaki yang khusus ada tuh. Pas gue baru keluar tuh kocak itu, gue cuma pakai jaket biasa gitu ya. Namanya orang baru itu kan nggak terlalu gue pikirin gitu ya. Gue baru pakai jaket selapis, baju, celana pramuka ya, karena nggak ada kurang persiapan gue. Udah sama sepatu boleh merek, nyebut merek ya nih? boleh. Nike ya apa ya? Iya, sepatu gitu tuh. Nike ya. Aduh, si Barul dia kocakan lagi si Barul. Dia tuh pakai sepatu PDH. Itu PDH, dia tuh pakai celana TNI. Langsung PDL atau PDH? Yang tinggi PDL. PDL. Sorry, udah lama enggak pramuka ini ya. Terus pas keluar tuh gue keluar dari tenda ya, kata Bang Beok tuh, "Lah, lu mau ke summit apa mau upacara lu?" Lah emang apa bang? Lu ngeliat yang lain tuh senior kan di situ gue paling muda bang, posisinya gue yang baru paling muda tuh. Yang lain pada tua, udah ada yang punya istri atau apa, udah senior. Yang lain pada safety pakaian, lu ngentengin banget. Bang, gue bukan ngentengin bang, gue yang pertama nggak tahu, lupa nanya gue bang. Yang ketiga juga, masih baru lah bang. Terus gimana lu mau tetap naik gak nih? Naik bang, gue bayar mahal-mahal jauh-jauh gitu ya. Tapi gue nggak sepenuhnya tanggung jawab gue. Lah lu gimana bang? Kan ini posisi tanggung jawab ada di lu gitu bang. Lah bukan gitu kan, asuransi tuh mentok di Kalimati bang. Asuransi dari TNBTS itu Taman Nasional Bromo Semeru sampai Kalimati bang, nggak sampai puncak asuransinya. Makanya dia juga mungkin takut gitu ya, dilihat gue nggak safety. Akhirnya mungkin karena dia ngeliat kesian gitu sama gue atau baru gimana gitu ya. Ya udahlah, tapi lu posisi di tengah gitu, jangan depan atau belakang. Siap bang, udah tuh. Di posisi tuh ada dua cewek itu, yang satu kurus ya, yang satu gemuk. Dia tuh sama pengen buat naik ke atas gitu, tapi badan tuh ukuran ada kali 100 kilo tuh bang. Cewek itu, tapi dia tuh pengen naik ke puncak begitu. Dalam hati gue, lu udah bersyukur sampai Kalimati gitu, udah kuat gitu ya. Emang di perjalanan paling lemah tuh gimana naik ke puncak gitu. Akhirnya dipaksain bawa tali webbing tuh niatnya yang buat narik dia tuh. Akhirnya doa tuh ya jam 10 setengah 11 doa, setengah 11 kita berangkat. Nah situ tuh bener-bener aduh, jadi pikiran kepecah tuh bang, namanya gelap gitu ya. Udah gitu kan gue nonton mistisnya tuh pas mau ke summit yang di Arcopodo tuh, yang kan baik makam-makam para pendaki tuh, termasuk pendaki Indonesia tuh yang Sohoki ya, makam itu di situ Semeru ya, di Arcopodo. Nah di situ bercabang tuh pikiran gue tuh di situ tuh. Akhirnya sampai tuh sebelum Arcopodo tuh, dia tuh udah nggak kuat tuh, teman gue tuh yang cewek tuh, nggak kuat bang, gue nggak kuat. Tuh kan tadi udah gue bilang katanya nggak usah ngikut atas, kalau begini lu mau turun ke bawah sendiri tuh. Diem itu, aduh kesian gue ngeliatnya tuh. Akhirnya tarik tuh ditarik pakai tali webbing. Udah ya gue tarik pakai tali webbing. Gak apa-apa ini, udah gak apa-apa anjir. Itu ada lucu ya, ada kesiannya gitu sama dia tuh ya. Akhirnya tuh
naik pas sampai Arcopodo tuh istirahat tuh ya, karena baik makan gitu tuh. Baca doa bentar biar izin dulu lah sama yang punya wilayah gitu ya, bahasa kasarnya. Langsung tuh naik ke atas lagi, udah mau naik pasir tuh, yang cewek tuh udah nggak kuat tuh, bener-bener nggak kuat ya tuh, nggak kuat. Akhirnya dia turun tuh sama leader gue tuh Bang Leo. Udah ya turun dah, udah yarin gue ngalah dah, nggak usah ke puncak. Udah akhirnya dia berdua turun. Posisi jam 1:30 pas sampai trek pasir tuh. Nah di situ tuh ada satu orang yang ngedown juga tuh, orang Ujung Harapan, anak bos kaya ya. Mungkin karena kehidupannya dia tuh nggak jarang apa namanya ya, anak mami lah bahasa kasarnya ya. Jadi dia tuh anak bos ada 2 tuh, mamang sama ponakan. Jadi dia tuh yang ponakan itu ngajak mamangnya juga mau turun gitu. Gue udah nggak kuat nih gitu ya. Akhirnya lah kagak lah, gue pengen puncak gitu. Akhirnya ngotot gitu ya. Itu Bang Boyok udah turun tuh, yang udah cewek tuh. Aduh tadi waktu gue pengen turun gitu ya, nggak kuat gue, udah nyesek dia. Soalnya dia punya asma dia. Akhirnya langsung naik trek pasir tuh, bener-bener baru pertama kali ya itu gue naik selangkah turun 3 langkah Bang, saking pasirnya tuh sebetis kali dalamnya tuh Bang, pasirnya tuh dalam. Akhirnya naik gitu ya. Tuh pinggir jalan tuh orang udah kayak dibilang mayat apa pada diem, mungkin karena kedinginan atau gimana tuh Bang. Baru itu tuh Bang, itu pas sampai terus naik itu gue nengok ke belakang Bang, bener-bener jomblang banget itu. Dari situ tuh bumi tuh udah kelihatan Bang, bawah tuh bumi tuh bulat kalau kata gue gitu. Soalnya tuh bumi udah dibilang begini tapi kayak begini gitu tuh. Lampu terang, subhanallah, maksudnya bagus, keren gitu Bang. Baru itu gitu naik, akhirnya tuh yang ponakan yang tadi mamang gitu ya, nanjain yang itu, lu jadi turun kagak nih katanya. Gue temenin dah, padahal mungkin dia udah gak kuat juga. Gue temenin dah, kagak, udah gue kuat, udah semangat gitu karena ngeliat pemandangan bagus gitu ya. Semangat gue. Udah ya gue temenin ntar masih jauh banget puncak gitu. Padahal juga gue sama dia padahal udah deket gitu ya. Masih jauh puncak. Nanya sama yang lebih senior lagi tuh ya, serius Bang? Kagak, lu gue gorein. Akhirnya naik lagi pas sampai atas gitu. Nyerah katanya. Itu udah 2 orang ya, tadi kan 2 orang, 4 orang gugur, dia turun berdua. Akhirnya tuh ponakan sama mamang Itu berdua turun berdua dia lagi tuh, udah trek pasir itu, udah pertengahan. Akhirnya nanjak lagi tuh, nanjak. Gua sama Bahrul tuh karena emang ambisius gimana tuh ya. Pokoknya gua harus nyampe puncak gitu ya. Yang belakang tuh teman gue tuh belakang jauh banget Bang, ngacaknya Bang. Gua masih Bahrul bawa aqua yang 600 mili ya, yang kecil gitu. Sama Bahrul cuma modal aqua doang gitu. Terus pas sampai nyampe ke atas lagi naik ke atas gitu. Itu tuh janggut gua pengen mentok dengkul gitu Bang, saking capek banget, gila. Soalnya tuh dipesen jangan lama-lama berhenti gitu Bang, soalnya takut kena hipotermia gini atau apa gitu. Itu anginnya gede gitu, angin kayak nusuk gimana tuh, dinginnya gitu parah. Itu posisi jam, gue tuh selalu ngeliat jam itu soalnya tuh biar matahari keluar gue sampai atas gitu Bang. Itu posisi jam 3 setengah 4-an tuh. Langsung naik ke atas. Si Barul dia duluan tuh ya. Barul gue panggil, Barul, kagak nengok ya. Bocah budak bocah ini. Cepet masuk tungguin gue gitu Bang. Maksudnya namanya gue masih baru, iseng gitulah gitu ya. Barul. Ngapa sih? Tungguin gue. Nengok. Kagak berani gue nengok ke belakang deh. Jadi dia tuh kayak ada fobia gitu Bang, ketinggian Bang. Tapi anehnya dia tuh naik aja terus naik gitu ya. Tungguin gue Baru, nengok lu. Kagak berani gitu, kagak sambil ngelambai tangan gitu. Udah gue tungguin sini lu, gue tungguin lah. Akhirnya naik lah sama dia tuh. Itu posisi air udah tinggal setengah itu Bang. Gue tuh nggak mikirin air atau makanan gitu ya. Padahal itu logistik ada di Bang siapa sih, orang Keranji lupa gue tuh orangnya. Logistik roti, mie, air, masuk air di situ semua tuh. Dia di bawah jauh dia, ada di bawah. Dia sama doinya sama ceweknya. Nah, gue tuh baru cuma modal air aqua itu apa namanya? 600 mili deh. Sampai atas akhirnya tuh jam 6:30. Itu udah kelihatan puncak tuh Bang. Aduh. Udah semangat lah gitu. Makin semangat gitu gue, walaupun tuh dengkul gue udah mau copot kali tuh yang selai tuh. Saking capeknya tuh.
dulu apa ya, ditarik sama dia, ayo naik cepetan naik, ayo semangat, lu nggak nungguin belakang lu kayak, ya lu sayang jauh banget nungguin di belakang lu, bener-bener jauh banget itu apa namanya kacaknya itu ya, karena mungkin masih jiwa-jiwa muda gitu ya, masih kuat. Akhirnya sampailah tuh gua puncak jam 7, jam setengah 7 tuh bang, setengah 7 sampai puncak tuh, aduh langsung sujud syukur bang, baru sujud syukur lah gitu ya, langsung foto ngeplok gitu video ya, nanti mungkin ada, nanti gua kasih videonya nih pas sampai puncak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya. Kok jadi bangunin saya? Iya. Bangunin sabar. Balik yang sini. Ini. Ini chat nih gua kesal tangan. Pas sampai atas tuh foto ya di benderanya, di pelangnya tuh. Gue buka jaket karena gue pengen apa namanya kelihatan keren gitu ya, kayak tangan pendek. Padahal tuh dinginnya tuh bener-bener, gila dinginnya tuh. Mungkin kalau kata gue tuh minus di atas itu, minus 2 kali itu ya. Gue berani tuh buka apa namanya, buka baju, sarung tangan gue buka, langsung badan gue pada bukut semua tuh. Nah pas itu gue minum tuh ya, lah kok ini jadi es itu ya. Ya Rul, kita minum apaan ini Rul? Ya iseng ini ya. Untung sebelum naik di Ranupani itu gue ketemu sama temen abang gue cewek. Kak, lah lu baru nyampe? Kalah lu katanya sama gue yang cewek itu. Gue dari jam 6 nyampe sini. Lu kesana jam berapa? Jam 9. Pantesan lu jam 6 sampai atas gitu. Jadi jam 9 summit. Jadi makin sore ke summit tuh makin cepet naik atas, nyampe atas ya bang. Akhirnya tuh jam 7 tuh ya. Jam 7 ketemu dia, akhirnya gue minta makanan sama dia, roti tuh. Yaudah gue ada roti nih, satu nih arang belah gitu ya, arang belah baru tuh. Udah jam 7 lewat 10 gue turun tuh, 7 lewat 10. Berarti tuh. lu sampai puncak jam setengah 7 setengah 7. sampai puncak setengah 7, foto-foto nggak lama ya, setengah jam di atas paling. Jam 7 lewat 10 turun. Nah itu gue sempet kegok tuh ya, sempet apa namanya bimbang gitu ya, ini kalau jalur mana nih ya. Sebelum itu kan gue sering nonton apa namanya blank apa terus pokoknya tentang Semeru lah gitu ya. Jadi kalau dari puncak tuh turun hati-hati bener-bener di jalur yang bener gitu bang. Saya tuh sampai atas puncak jadi banyak jalur-jalur gitu bang. Nah itu kalau sampai salah turun jalur tuh tembus ke blank 98 tuh yang orang yang tadi yang baru nyampe kalimat orang jatuh tuh. Nah itu mungkin dia dari atas puncak salah turun tuh. Nah gue baru kita lewat mana ini dulu kita ngukur dari bendera gitu, bendera tengah ya, sama dari tepakan orang banyak jalan gitu ya. Kayaknya ini saya ngurus sama bendera nih, tepak baik. Akhirnya gue turun tuh, ada cewek gitu minta air tuh, boleh minta air gitu ya. Aduh dalam hati, gue ngomong baru, ini air kita udah tinggal setetes terakhir ini, tinggal dikit. Sedangkan kita kan emang air logistik kan jauh gitu sama teman kita ya. Akhirnya tuh yaudah mbak gitu ya, akhirnya kasih lah gitu ya. Akhirnya udah kita habisin aja, gua baru habisin di bantara dia minta lagi gitu ya. Udahlah sayang, kita kuatin gitu ya. Turun, akhirnya gua tuh turun. Akhirnya kita nemu jalan yang bener lah gitu ya, bukan ke blank 98 itu. Nah pas pertengahan jalan tuh ketemu temen gua tuh pada tuh, akhirnya itu tuh tidur dulu katanya. Aduh, iya. Yang satu kan jadi kan berurutan gitu ya. Pertama yang orang itu tuh apa namanya, yang orang Prancis megang logistik itu. Atau gue minta air situ, minta makanan, lapar gitu. Akhirnya tuh di situ turun, gue tanya mana yang lain di belakang. Lu lama banget bang. Ya gue tidur dulu gue pantesan gue nungguin di atas lama banget lu. Aduh pokoknya turun pas ke bawah, Bang Jack ya, tetangga gue anak kantor. Bang Jack tuh dia ankle-nya tuh kayak patah apa gimana gitu, nggak tahu. Karena itu udah senior juga gitu, dia maksain naik ke atas. Ankle-nya kayak patah gitu. Akhirnya turun bareng gue lah dia tuh. Udah turun mah itu cepet banget, cuma 1 jam gitu turun. Sampai Kalimat itu jam 8-an ya, jam 8. Akhirnya kita masak gitu ya. Enggak, kita pas sampai turun ke bawah udah tinggal makan gitu bang. Widih. Iya, soalnya kan itu leader gue tuh kan dia nggak ke summit tuh, dia masak dia tuh dari itu juga. Akhirnya kita gila, nyampe puncak lu, nyampe bang gitu ya. Yang lain mana? Nggak baru sampai puncak gitu. Kok bisa? Ya dia tidur dulu bang. Aduh, malu-maluin juga nih kata ya. Lah gila bang, makanya jangan apa namanya ya, jangan ngejas orang nggak bakal kuat atau apa ya. Emang sifat kebaikan kita juga gitu ya. Cuma jangan terlalu ngejas. Lu nggak bakal naik ke atas gitu ya. Karena yaudah ya sorry minta maaf ya gitu ya. Makan tuh, dan yang paling nggak gua
nggak terlupakan tuh semangkanya bang. Bener. Di Kalimati ada semangka tuh. Gila tuh, bener-bener seger. Gila udah kayak dari freezer apa gitu. Dari kulkas semangka tuh. Dan yang nggak kuatnya tuh mahal bang. Goceng tuh satu juring dibelah 2. Gila anjir. Ke semangka naik haji deh nih ya. Kocak ya. Akhirnya beli semangka tuh gue tuh ya. Beli semangka. Akhirnya dia tuh pada turun tuh jam 11. Jam 11 dia udah nyampe tuh turun. Kan udah sampai tenda. Sampai tenda dia. Ada yang sebagian nyampe, ada yang enggak nyampe, sayang banget. Dia tuh yang teman gue tuh yang bawa logistik sama ceweknya dia. Karena dia udah nikah dia. Jadi dia tuh pengen priwet di atas, Bang. Gila tuh. Karena udah nikah dia. Akhirnya tuh jam 11 gitu ya. Dia makan, jam 12 packing balik tuh. Nyampe Ranukumbolo lagi, kita nge-camp lagi bang sehari situ. Sampai kan asar Ranukumbolo tuh makan tidur ya. Pagi foto-foto lah, santai lah gitu ya karena emang udah pulang nggak terlalu ngejar waktu gitu. Pas selesai makan tidur ya. Itu Ranukumbolo emang seminggu itu tuh posisi tuh emang minus itu bang. Seminggu tuh Ranukumbolo kacau tuh. Malamnya tuh sampai gue tidur jadi ada bedeng buat orang jualan tuh. Dan jualan tuh nasi ya. Nasi sekepel sama tempe, ayam ada kali segini kali ayam, 20.000 bang. Aduh, dan juga besok gue jualan nih, sebenarnya gue pulang pergi haji deh. Mending kalau nasi ya apa namanya anget gitu ya, kayak es itu nasi. Aduh, kacau. Malam tuh gue jajan akhirnya tuh di bedeng itu ya. Sampai gue mutusin tuh, gue nggak mau tidur tenda bang, gue tidur di situ. Soalnya kan kalau di bedeng dalam tuh dia kayak bikin api gitu bang, enak banget gitu. Akhirnya gue tidur di bedeng tuh. Pagi jam 9 kita mutusin untuk berangkat lagi. Dan kita tuh pulangnya lewat jalur Ayek-Ayek. Ayek-Ayek tuh dia di samping pemandangan tuh sabana tuh begitu lihat habis tuh kayak, jadi tuh kita tuh udah kayak main film Tinky bang. Bener keren gila tuh. Posisi itu emang bener lagi apa namanya habis musim hujan gitu ya. Rumput-rumput masih pada hijau gitu, bagus sih. Sampai Ayek-Ayek, jadi Ayek-Ayek tuh jalurnya lurus bang, lurus naik gitu ya, ngikutin jadi gunung, lewat pinggir gunung dan naik itu turun terus bang. Jadi enak cepet loh situ tuh. Jam 1:30 tuh udah kedengeran suara kayak orang apa namanya petani gitu atau motor gitu ya. Gue udah girang banget tuh. Di situ gue tuh kangen banget sama orang rumah bang, karena baru gitu pergi jauh ya. Kangen ya Allah, pengen banget ke rumah nih. Dan di situ ngerasa kapok gitu bang. Naik gunung kapok, apalagi pas sampai atas tuh. Aduh, gak baik lagi dah gue. Cuma pas ngapain? Iya gitu ya. Aduh. Cuma di samping itu ngeliat pemandangan ya. Keren juga sih tapi gitu ya. Keren juga tapi di samping itu kapok juga gitu gue ya. Tapi capeknya tuh capek banget bang. Jadi semuanya tuh bawa carrier bang. Bawa carrier. Gue tuh yang 60 liter. Bawa carrier satu orang satu. Di samping capek, pegel deh. Jalur Ayek-Ayek tuh pas udah nyampe pas kedengeran suara motor ya petani gitu. Alhamdulillah gitu ya. Pas nggak lama lagi kelihatan tuh rumah warga gitu ya, petani. Dan gue senang banget di situ tuh bang. Pas itu jam 3-an nyampe tuh bawa gue tuh Ranupane ya. Nah setelah itu kita langsung telepon orang jeepnya itu, charteran gue yang berangkat itu. Akhirnya gue balik ke Pasar Tumpang lagi tuh bang. Sampai Pasar Tumpang tuh gue di base camp Gimbal Alas. Iya ada temen gue di situ tuh kenalan tuh. Akhirnya gue di situ tuh sambil nunggu tiket itu bang, nunggu tiket kereta gitu ya. Itu udah di hari ke-7 tuh gue tuh, udah di hari ke-7 di situ. Akhirnya udahlah kita naik bis. Kan waktu kita ada 19 orang. Cuman ada bangku cuma 10 orang bang. Nah 9 orangnya mau naik apa gitu ya. Akhirnya ngelobi PO-nya lah gitu, PO bus ya. Dikeluarin lagi lah satu tuh bus. Udah satu bus ini 9 orang tuh. Sampai Bekasi jam 7:30 sampai Bekasi. Akhirnya telepon supir angkot itu yang kenal gitu ya. Namanya Dudul Tiris. Udah dijemput sama supir angkot tuh, kelas 10. Akhirnya tuh udah lega lah gitu tuh bang gue sampai rumah sampai gitu. Bekasi. Sampai Bekasi. Iya mungkin cuma itu aja cerita kurang menarik sih, cuma penting gitu ya untuk diperhatikan. Kalau misalkan kita naik gunung tuh harus diperhatikan tuh
kayak alat-alatnya biar alat-alat safety dari mulai atas kepala sampai kaki, dari patut trekking, buff gitu, biar lebih safety lagi gitu bang. Oke teman-teman, itu cerita dari kawan gua Bang Goseng. Iya, pengalaman naik gunung yang mungkin tadi ya yang bisa diambil hikmahnya ketika naik gunung. Lagi-lagi peralatan harus safety walaupun kita newbie ya, pemula, kita harusnya nanya-nanya dulu mungkin ya. Betul. Nanya-nanya dulu peralatan apa aja yang wajib dibawa ketika pendakian, apalagi ke Gunung Semeru ya, dan gunung-gunung yang lainnya juga teman-teman. Nah, ini judulnya yaitu Kismis. Ini jadinya Kiscu. Kisah lucu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih Bang Goseng udah mampir di vlog gua. Mudah-mudahan kisah ini juga buat referensi buat kawan-kawan yang pengen naik. Dan apalagi ya? Itu aja ya? Itu aja mungkin. Oke, itu aja dari kita berdua. Dan numpang promosi nih kita. Oke, silakan. Jadi gua tuh ada merintis tuh travel. Travel khususnya tuh wisata-wisata Indonesia. Gue juga mau membangkitin wisata Indonesia gitu ya, untuk lebih maju, lebih biar orang-orang tuh tahu alam tuh gimana, alam gitu ya, alam. Jadi gue tuh ke gunung ada, ke Bromo, pantai juga ada. Rencana tuh gue planning tuh abis lebaran tuh Semeru sama gunungnya Semeru ya. Soalnya Semeru gue mau open trip, terus pantainya Karimun Jawa insya Allah bang. Kalau mau join hubungin Bang Rizky aja ya. Siap. Tentunya setelah si Coro ini diunggah dari bumi kita tercinta. Iya, bener nggak? Iya. Dah, itu aja teman-teman dari kita berdua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Ci Indra Remix.